Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kalimat dan unsur kalimat. Kita sudah mengetahui bahwa dalam susunan gramatikal, satuan bentuk bahasa terkecil dan mempunyai makna adalah kata. Namun, jika kita lebih jauh, satuan bahasa terkecil dan terlengkap maknanya disebut kalimat. Hal itu dikarenakan sebuah kata terkadang tidak dapat mewakili sebuah konsep yang utuh. Walaupun satuan bahasa terkecil, kalimat mempunyai makna yang utuh karena dapat berdiri sendiri serta mempunyai pola intonasi akhir. Dan seterusnya, kalimat dapat berwujud lisan maupun tulisan. Dalam berwujud lisan, sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Sedangkan dalam wujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas mudah dipahami oleh orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam sebuah kalimat yang baik mempunyai pokok fikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Contoh, SPO, guru bahasa Indonesia yang baik itu membaca buku. Indonesia S, membaca P, buku O. Kalimat bukan semata-mata gabungan dari beberapa kata. Namun, dalam kalimat harus mempunyai makna yang utuh dan jelas. Untuk itu, sebelum kita membuat kalimat yang baik, kita perlu memahami terlebih dahulu struktur, dasar, serta unsur-unsur membangun sebuah kalimat. Yaitu adapun unsur kalimat merupakan fungsi sintaksis yang biasa disebut jabatan atau peran kata. Unsur-unsur tersebut adalah S atau subjek, P predikat, O objek, pel atau pelengkap, dan ket keterangan. Selanjutnya, pola kalimat. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbaca. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat tipe dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contoh, mereka
atau sedang berenang. Sama dengan S atau P atau kata kerja. Ayahnya atau guru, SMA. Sama dengan S atau P atau kata benda. 2. Subjek S. Subjek S merupakan bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat P. Fungsi subjek S ini dapat diisi oleh kata benda atau proposa nomina, klausa maupun prasa verba. Simak contoh ini. Ya teman-teman. Ibuku suka menjahit. Kursi dosen bagus. Yang memakai kebaya dosen saya. Berlari-lari kecil sangat bagus untuk badan. Membangun jalan layang, non-tol, sangat mahal. Kata-kata yang dicetak tebal pada yang saya ucapkan tadi merupakan contoh subjek S. Seperti ibuku, huruf tebal. Kursi dosen, huruf tebal. Yang memakai kebaya, huruf tebal. Berlari-lari kecil, huruf tebal. Membangun jalan layang non-tol, huruf tebal. Jadi contoh A, subjek diisi oleh kata benda, yakni ibuku. Contoh B, subjek S diisi oleh prasa nomina, yakni kursi dosen. Contoh C, subjek S diisi oleh prasa, yakni yang memakai kebaya. Sedangkan contoh D dan E, subjek diisi oleh prasa verba, yakni berlari-lari kecil dan membangun jalan layang non-tol. Sebenarnya dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik mensyaratkan fungsi objek S baik berupa kata, prasa, atau klausa harus menunjukkan pada benda konkret atau abstrak. Namun, kalau kita perhatikan pada contoh C atau D yang tadi, walaupun fungsi subjek S diisi oleh bukan kata benda, tetapi hakikat bentuk fisiknya masih tetap merujuk pada benda. Nah, namun kata yang memakai kebaya dan berlari-lari tentulah pelakunya adalah berupa orang atau benda. Sedangkan pada contoh E, walaupun subjek S diisi oleh bukan kata benda, namun secara implisit hasil membangun jalan layang non-tol juga menunjuk pada benda juga. Tidak hanya itu, diperhatikan lebih dalam. Sebenarnya ada dua kata atau nomina yang dilesapkan atau dihilangkan, yaitu orang pada awal contoh C dan perbuatan pada contoh D dan E. Ya, mungkin itu saja bisa yang saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada teman-teman dan dosen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.